Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya, sehat ya? Ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembela diri. Yang materinya itu tentang pencak silat. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar macam-macam gerakan pada pencak silat. Ya, untuk kalian yang suka bela diri. Ya, jadi untuk materinya pertama ada lokomotor dan lokomotornya pada gerak pencak silat. Lokomotor pada gerakan pencak silat itu ada arah dari pencak silat dan juga gerak langkah atau pola langkah pada pencak silat untuk yang lokomotor. Lalu untuk yang non lokomotor ada sikap kuda-kuda, lalu ada sikap pasang. Ya, lalu ada juga sikap untuk menyerang atau terus lalu sikap tegak, dan yang terakhir sikap untuk membela diri. Itu yang paling penting. Ya, ya itu tadi gerakan-gerakan pada pembelajaran pencak silat. Penasaran seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Dasarnya yang pertama adalah kita harus mengetahui arah dalam pencak silat atau arah gerakan, ya. Nah, untuk arah gerakannya kita juga seperti arah pada mata angin, ya. Ada utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Nah, di sini seperti yang ada anak-anak utara mungkin menghadap ke depan, ya. Dan ini sama dengan arah dari anak-anak hadap ke depan, ke belakang, samping, ya, seperti pada arah mata angin ini, ya. Begitu. Ini untuk arah, ya. Bagaimana? Apakah sudah paham dulu? Jadi ada berapa arah anak-anak di sini untuk gerakan dasarnya? Betul sekali, ya. Ada 8, ya. Mulai dari utara, ya. Tinggal anak-anak nanti sesuaikan, ya. Kalau anak-anak menghadap ke utara berarti arah ke belakang berarti selatan, ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk gerak dasar. Yang berikutnya adalah untuk pola gerak langkah dalam pencak silat. Pola gerak langkah yang dimaksudkan seperti apa, ya, adalah bentuk pola gerak langkahnya. Anak-anak bisa lihat seperti pada tampilan di sini, ya. Jadi bentuk pola gerak langkahnya ini secara umum ada 7. Yang pertama adalah pola langkah lurus, yang kedua pola langkah segi 4, yang ketiga pola langkah bentuk huruf U, yang keempat pola langkah zigzag atau berkelok-kelok, yang kelima pola langkah bentuk S, yang keenam pola langkah segitiga, dan yang terakhir pola langkah segi 4 silang. Itu anak-anak untuk bentuk pola gerak langkahnya, ya. Kalau tadi yang pertama adalah arahnya, sekarang adalah bentuk polanya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencobanya, ya. Pola langkah lurus, ya, kakinya bergerak lurus. Kemudian pola langkah segi 4, ya, melangkah kaki dengan mengikuti pola segi 4, dan pola langkah bentuk U, anak-anak juga bisa mempraktikkan untuk pola langkah kaki gerakan seperti membentuk huruf U, dan seterusnya sampai pola langkah segi 4 silang. Nah, sekarang untuk pola gerak langkah ini selain bentuk polanya ada juga untuk macam-macam polanya. Nah, macam-macam polanya yang pertama adalah langkah angkatan. Nah, jadi langkah anak-anak diangkat kemudian ditempatkan di samping seperti pada gambar di sini. Yang kedua adalah langkah geseran. Jadi memindahkan kaki dengan digeser. Dan yang berikut adalah untuk langkah insutan, ya. Jadi digeser tetapi membelok seperti arah panah yang ada di gambar di sini. Dan yang terakhir adalah langkah lompatan.
ya, di mana salah satu kaki diangkat sambil melompat. Begitu untuk jenis-jenis langkah, ya. Dan kita masuk pada yang berikutnya adalah untuk gerak dasar non lokomotor sekarang. Kalau tadi lokomotor, ya, berpindah arah mulai dari arahnya, ya, tadi ada arah banyak sekali tadi dan polanya, dan sekarang gerak non lokomotornya seperti apa itu? Yang pertama adalah gerak non lokomotor yang ada pada sikap kuda-kuda. Nah, sikap kuda-kuda apa saja? Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Nah, kuda-kuda depan salah satu kaki maju di depan dan kedua tangan bersiap. Kaki siap, kokoh, kuat, ya, membuat kuda-kuda seperti pada contoh berikut ini. Dan yang berikutnya adalah kuda-kuda belakang. Salah satu kaki ditarik ke belakang dan bersiap seperti pada gambar di sini, ya. Dan yang berikutnya ini adalah tampilan atau nampak dari samping, ya, untuk kuda-kuda belakang. Dan yang berikut adalah kuda-kuda tengah, ya. Kuda-kuda tengah ada berbagai jenis. Ini salah satu jenisnya, ya. Dan ada jenis lagi yang kedua, variasi gerakan tangan, ya. Dan yang pertama tadi tangan disilangkan ke depan, yang kedua salah satu tangan diangkat dan satu tangannya mengarah ke bawah, dan yang berikut salah satu kaki diangkat, dan yang terakhir seperti pada gerakan salah satu kaki diangkat namun seperti seolah-olah menoleh atau mengawasi lawan dari samping, ya. Ini untuk kuda-kuda, anak-anak. Nah, kita lanjutkan, ya, untuk variasi atau gerak dasar yang ada khususnya pada gerak non lokomotor. Yang berikut adalah untuk kuda-kuda samping. Yang kuda-kuda samping ini anak-anak tarik kaki, ya, tekuk salah satu kakinya seperti pada gambar atau contoh di sini. Ini untuk kuda-kuda. Nah, yang berikut setelah kuda-kuda adalah sikap pasang. Sikap pasang apa yang dimaksud? Yang pertama adalah sikap pasang terbuka, ya, yang ada kedua tangan atau kaki dibuka bersiap, ya, seperti pada contoh berikut ini. Dan yang kedua adalah sikap pasang tertutup, ya. Kedua tangan bersiap di depan, ya, disilangkan, dan kaki juga agak merapat seperti pada contoh di gambar ini. Ini untuk sikap pasang. Dan yang berikut adalah untuk sikap tegak. Sikap tegak yang pertama adalah berdiri biasa bersiap. Dan yang kedua, kedua tangan diangkat, ya, bersiap di samping pinggang masing-masing. Dan yang ketiga, tangan bersiap diangkat di depan. Dan yang terakhir, tangan bersiap disilangkan di depan dengan semuanya. Ini dilakukan dengan tegak badannya. Begitu anak-anak untuk gerak dasar sikap tegak. Nah, yang berikut adalah untuk gerak dasar serangan dalam pencak silat. Apa saja itu? Yang pertama adalah pukulan depan, ya. Seperti panah di sini, anak-anak bisa melihat pukulan depan, ya, memukul ke arah depan. Dan pukulan lingkar, ya, pukul tangan diayun seperti anak panah atau arah yang ada pada gambar ini. Dan yang berikutnya adalah untuk pukulan samping, ya, jadi memukul untuk posisi atau tangan diayunkan ke arah samping. Dan yang terakhir pukulan adalah pukulan sangkon, jadi pukulan diayun dari bawah kemudian naik ke atas seperti pada contoh di sini. Begitu anak-anak untuk pukulan. Nah, selain pada pukulan, untuk jenis serangan ini juga ada tendangan. Yang pertama adalah tendangan lurus. Dan yang berikut adalah tendangan T. Ya, tendangan T, anak-anak ini bisa lihat perbedaannya antara tendangan lurus dan tendangan T yang ada pada ujung kaki arah atau perkenaan nanti pada tendangannya, ya, di sini.
Ini untuk tendangan, kemudian kita lanjutkan untuk belaan ya. Gerak dasar belaan dalam pencak silat itu apa saja? Yang pertama adalah elakan. Ya, elakan atau seperti menghindar ya dengan elakan hadap yang pertama. Seperti pada contoh di sini, dan yang berikut adalah elakan samping. Ya, kaki dibuka, salah satu kaki ditekuk dan berat badan berada di salah satu kaki dan condong ke samping seperti contoh di sini. Nah, yang berikut adalah untuk tangkisan ya, jenis belaan. Kalau belaan tadi elakan, sekarang tangkisan dalam. Kedua tangan disilangkan di depan dan yang berikut adalah tangkisan luar ya, menangkis serangan yang diarahkan ke luar. Nah, seperti ini untuk jenis belaan khususnya tangkisan anak-anak. Nah, yang berikut ada lagi untuk tangkisan atas. Jadi menangkis serangan dari atas. Dan yang terakhir adalah tangkisan bawah. Seperti yang ada pada contoh di sini. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan? Untuk jenis belaan ini ada elakan dan tangkisan. Ya, itu tadi macam-macam gerakan pada pencak silat. Ya, tadi yang lokomotornya ada gerak arah pada pencak silat dan juga pola langkah. Dan yang non lokomotornya ada kuda-kuda, pasang, tegap, bela diri, dan juga menyerang tadi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian mempraktikkan masing-masing satu contoh lokomotor, kalian gerakan satu yang kalian contohkan. Lalu yang kedua, gerakan non lokomotornya satu juga yang kalian praktekkan. Nah, selamat mencoba di rumah. Sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.